Kelompok 11 akan menjelaskan fase-fase sejarah Islam, Islam periode klasik, Islam periode pertengahan, dan Islam periode kontemporer. Yang pertama ada fase sejarah Islam, ada periode klasik pada tahun 650 sampai 1258 Masehi. Periode ini mencangkup masa awal penyebaran Islam, dimulai dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin hingga puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Masa ini merupakan pondasi utama dalam pembentukan peradaban Islam. Yang kedua ada periode pertengahan pada tahun 1258 sampai 1800 Masehi. Periode ini dimulai setelah kejatuhan Baghdad pada tahun 1258 dan meliputi era kerajaan besar Islam seperti Ottoman, Safawi, dan Mughal. Meskipun disertai banyak konflik, periode ini tetap ditandai oleh kemajuan budaya dan keilmuan yang didukung oleh penguasa. Yang ketiga ada periode modern atau kontemporer pada tahun 1800 hingga sekarang. Pada fase ini, dunia Islam menghadapi tantangan kolonialisme, munculnya gerakan pembaruan Islam, dan perkembangan pesat dalam era globalisasi. Yang ketiga ada Islam periode klasik pada tahun 650 sampai 1280 Masehi. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Periode ini dimulai dengan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada tahun 610. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 hingga 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan dilanjutkan oleh 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang terakhir Ali. Masa ini ditandai oleh ekspansi wilayah Islam yang pesat. Yang kedua, dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Ekspansi Islam dan pembentukan kekaisaran dinasti Umayyah berhasil memperluas kekuasaan hingga Spanyol di barat dan India di timur. Wilayah yang luas ini membutuhkan administrasi pemerintahan yang kokoh sehingga struktur pusat ilmu pengetahuan dan seni dinasti Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kekaisaran serta memajukan seni arsitektur. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Masa keemasan Islam. Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Baghdad yang menjadi pusat intelektual dunia. Kemunduran dan kejatuhan Baghdad. Mulai abad ke-9, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran akibat konflik-konflik internal, pemberontakan, dan melemahnya kendali atas provinsi-provinsi jauh. Pada tahun 1258, Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol, menandai akhir dari periode klasik Islam. Selanjutnya ada Islam periode pertengahan pada tahun 1258 sampai 1080 Masehi. Yang pertama ada invasi Mongol dan dampaknya.
kejatuhan Baghdad menandai perubahan besar dalam dunia Islam. Banyak bangsa Mongol akhirnya memeluk Islam dan menyebarkan agama ini ke wilayah baru terutama di Asia Tengah. Yang kedua ada kerajaan Ottoman, Safawi, dan Mughal. Di situ ada Kesultanan Ottoman berbasis di Turki. Ottoman menguasai wilayah besar yang mencakup Timur Tengah, Balkan, dan Afrika Utara. Ottoman. Yang kedua ada kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan ini menetapkan Islam Syiah sebagai agama resmi, berbagai dari kebanyakan kerajaan lainnya. Yang terakhir ada kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berhasil menyatukan sebagai besar anak benua India dan meninggalkan warisan arsitektur yang megah seperti Taj Mahal. Yang terakhir ada Islam periode modern dan kontemporer pada tahun 1800 sampai sekarang. Yang pertama ada kolonialisme Barat dan tantangan terhadap dunia Islam. Pada abad ke-18 banyak negara Barat menjajah dunia Islam menyebabkan pergeseran dalam politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, kebangkitan dan kegerakan pembaruan Islam. Munculnya pembaruan dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Yang ketiga, pembentukan negara-negara Islam modern. Setelah Perang Dunia II, banyak negara Islam memperoleh kemerdekaan. Negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Indonesia, dan Pakistan. Yang terakhir ada Islam di dalam globalisasi. Di era globalisasi, dunia Islam menghadapi tantangan seperti modernisasi budaya global dan peran politik di panggung internasional, internal, dan media sosial memudahkan dakwah dan penyebaran pengetahuan Islam, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga citra Islam dan global.